Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian hari Selasa tanggal 17 Juni 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Ibrani 7 ayat 11 sampai 28. Dan kita akan membaca di dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Demikianlah firman Tuhan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah ada yang lebih tinggi. Saudara, kesempurnaan tidak dapat dicapai melalui keimaman suku Lewi yang mengikuti aturan Harun. Karena itu, untuk mencapai kesempurnaan, kita memerlukan model keimaman yang lain, yang bebas dari dosa dan tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ia ditetapkan bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ia kudus dan kekal, maka dari itu ia sanggup menyelamatkan semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Firman Allah mengajak kita merenungkan keterbatasan yang kita miliki dalam melakukan pelayanan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah umat berdosa yang penuh dengan keterbatasan di dalam kita melakukan segala sesuatu. Kita perlu menyadari bahwa setiap pencapaian seseorang hanya boleh terjadi atas seizin dan kehendak Allah. Oleh sebab itu, jangan pernah kita merasa diri hebat walaupun memiliki keterampilan yang sudah diakui secara luas. Sehebat apapun, kita hanyalah debu yang diberi nafas. Ingatlah, keselamatan kita hanya bisa diperoleh melalui kasih Kristus. Yesus adalah imam yang selalu hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Kita bisa meletakkan kepercayaan kita kepadanya, mengetahui bahwa dia selalu hadir untuk membantu dan memandu kita. Yesus datang untuk memberikan perjanjian baru yang lebih baik. Kenyataan ini seharusnya membuat kita makin merasa rendah di hadapan Allah. Tanpa dia kita bukan siapa-siapa. Justru kita membutuhkan sosoknya yang sempurna untuk membawa kita kepada perubahan yang baik. Saudara, mari bersyukur untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita sesuai dengan potensi dan talenta yang sudah Ia berikan. Dalam melakukan segala sesuatu, ada hal yang hebat di balik setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dengan demikian, kita harus melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan mengandalkan Allah dalam situasi apapun. Saudara, kiranya tugas yang kita lakukan menghasilkan damai sejahtera bagi kehidupan kita dan orang lain. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya imam besar yang agung, yang senantiasa menolong kami, yang telah menyelesaikan masalah terberat dan terbesar kami, yaitu dosa, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan yang telah mempercayakan kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi rekan sekerja-Mu, untuk mengerjakan karya selamat bagi dunia. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kiranya Engkau yang akan terus memampukan kami, menolong kami di dalam kami melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, dengan tetap mengingat bahwa kami punya Allah yang besar,
kami punya Allah yang hebat di balik setiap pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami melakukan tugas pelayanan kami, itu menghasilkan damai sejahtera bagi kehidupan kami, tetapi juga bagi orang lain. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.